Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji di pun yang baik, berikut ini adalah penjelasan tentang perintah perang dalam Al-Quran yang kita nukil dari Suara Muhammadiyah nomor 14 tahun 2002. Ada pertanyaan, adakah hubungan antara ayat 216 surat Al-Baqarah dengan peperangan? Jawaban, perlu diketahui bahwa ayat tersebut tidaklah berdiri sendiri, melainkan masih erat hubungannya dengan ayat lainnya, terutama ayat tentang perang. Maka untuk memahaminya perlu dikutip ayat-ayat lain yang mempunyai tema yang sama, yaitu qital atau peperangan, sekalipun tidak semuanya. Baiklah, inilah ayat yang dimaksud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217 disebutkan bahwa yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddu 'an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirum fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram itu dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. Surat Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam surat Al-Hajj ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Udzina lilladzina yuqataluna biannahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Surat Al-Hajj ayat 39. Sahabat ngaji di pun yang baik, pada ayat 216 surat Al-Baqarah ditegaskan bahwa Allah telah mewajibkan kaum muslimin memerangi orang-orang kafir, padahal perang adalah pekerjaan yang sangat berat, sebab perang itu akan menghabiskan harta dan menghilangkan jiwa begitu banyak. Tetapi kadang-kadang sesuatu yang dibenci di dalamnya terdapat kebaikan dan manfaat yang besar, dan sesuatu yang disenangi di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat atau membahayakan. Maka janganlah merasa tidak senang terhadap kewajiban berperang melawan musuh, sebab di dalamnya terdapat kebaikan, cepat atau lambat. Sudah menjadi sunnatullah atau tabiat bahwa solusi suatu masalah harus melalui jalan yang berat, sebagaimana penyembuhan penyakit harus minum obat yang pahit. Ayat ini adalah ayat yang pertama diturunkan mewajibkan berperang, diturunkan pada tahun kedua Hijriah. Pada periode sebelumnya,
yaitu pada periode Mekah Allah belum mengizinkan berperang, sebab pada periode tersebut kekuatan kaum muslimin belum memadai. Setelah Nabi SAW berhijrah, barulah diizinkan memerangi kaum musyrikin yang memerangi Nabi SAW dengan diturunkan ayat ke-39 surat Al-Hajj tersebut. Adzina lilladzina yuqataluna bi'annahum dzulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan berperang. Telah menjadi sunnatullah juga bahwa hal-hal yang enak, yang menyenangkan, di belakangnya terdapat hal-hal yang membahayakan. Misalnya, meninggalkan jihad di jalan Allah atau berperang melawan musuh. Pada permulaannya tidak menimbulkan korban, baik jiwa maupun harta, dan tampak sangat aman dan tentram. Tetapi sebenarnya di belakang ketenangan tersebut terdapat bahaya yang mengancam. Seperti penguasaan orang-orang terhadap negara-negara kaum muslimin dan harta mereka. Hanya Allah lah yang mengetahui hikmah segala macam peristiwa yang terjadi, dan kita harus yakin bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Kita harus meyakini bahwa Allah akan membela kebenaran dan menghancurkan kebatilan, sekalipun jumlah pembela kebenaran hanya sedikit, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 249. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Tentu saja dalam masalah jihad harus mempersiapkan segala kemampuan baik fisik maupun non-fisik. Setelah menjelaskan bahwa perang adalah wajib bagi kaum muslimin apabila diserang musuh, maka pada ayat berikutnya Allah menjelaskan pertanyaan para sahabat tentang perang pada bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebab turun atau asbabun nuzul ayat ini menurut riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW pada bulan Jumadil Akhirah, 2 bulan sebelum perang Badar, mengutus Abdullah bin Jahsy membawa satu pasukan untuk menghalangi kafilah orang Quraisy yang terdiri dari Amir bin Abdillah dan 3 orang lainnya. Pasukan tersebut berhasil membunuh Amr dan menahan 2 orang dan mengiring kafilah tersebut beserta dagangannya. Peristiwa itu terjadi pada awal bulan Rajab, tetapi mereka menyangka bulan Jumadil Akhirah. Maka berkatalah orang-orang Quraisy, Muhammad telah menghalalkan bulan haram, yang seharusnya pada bulan itu orang-orang merasa aman untuk mencari kehidupan. Kemudian Rasulullah SAW menghentikan kafilah tersebut, tetapi mereka berkata, kami akan berhenti hingga sampai ke tempat kami kembali. Kemudian turunlah ayat, Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang perang pada bulan haram. Apakah dihalalkan perang di bulan haram? Rasulullah SAW menjawab, setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perang itu sendiri masalah besar, tetapi menghalang-halangi kamu dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram, dan mengingkari Allah serta mengusir kamu dari Mekkah Al-Mukarramah padahal kamu adalah penghuninya, semua itu lebih besar kejahatan dan dosanya menurut Allah daripada membunuh orang musyrik atau selalu memfitnah kamu sekalian. Fitnah yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah lebih besar dosanya menurut Allah daripada pembunuhan. Tidak apalah kamu menyerang kaum musyrikin pada bulan haram, sebab mereka telah melakukan kejahatan yang lebih keji. Mereka telah memfitnah agamamu, dan fitnah adalah lebih kejam daripada pembunuhan. Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, dimaksudkan dengan fitnah yang dilakukan kaum musyrikin terhadap kaum muslimin adalah memasukkan keraguan-raguan dalam kalbu kaum muslimin atau melakukan penganiayaan sebagaimana mereka melakukan terhadap Amr bin Yasir, Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Ars, dan lain-lain. Mereka menganiaya Amr dengan api agar kembali kepada kekafiran dan menganiaya saudara dan ibunya. Ketika mereka melakukannya dengan penganiayaan yang keji itu, Rasulullah SAW bersabda, bersabarlah keluarga Yasir, bersabarlah, tempatmu adalah surga. Yasir wafat dalam penganiayaan tersebut, sedang ibunya wafat karena ditikam pada anggota kesuciannya. Adalah Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf dengan tidak diberi makan dan minum 1 hari 1 malam. Kemudian punggungnya dilemparkan di atas pasir yang telah dipanaskan, lalu ditekan dengan batu besar. Karena itu berkatalah Umayyah bin Khalaf, kamu akan diperlakukan terus seperti ini hingga mati,
atau ingkar kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza, tetapi ia tetap tabah, tidak menyerah dalam meyakini dan menjaga agamanya. Kaum musyrikin tidak hanya menganiaya para sahabatnya, melainkan juga menganiaya Rasulullah SAW dengan meletakkan isi perut onta di atas punggungnya ketika beliau melakukan sholat, kemudian disingkirkan oleh Fatimah. Dan tidak hanya sampai di situ, sering sekali beliau diperlakukan dengan berbagai macam penganiayaan yang kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Hijr ayat 95, "Inna kafainakal mustahziin." Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu. Setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah dan jumlah mereka bertambah besar, barulah mereka memerangi kaum musyrikin untuk memusnahkan fitnah dan provokasi mereka. Selanjutnya Allah mengungkapkan bahwa tujuan perang bagi kaum musyrikin adalah agar Islam tidak tersebar di muka bumi, sebab permusuhan mereka terhadap Islam sangat mendalam. Maka menunggu iman mereka hanya dengan dakwah merupakan harapan kosong belaka. Karena itulah Allah mengizinkan berperang melawan kaum musyrikin di bulan haram. Mereka memang sangat mengharapkan agar kaum muslimin kembali kepada kekafiran, tetapi apabila iman sudah menjadi darah daging, tidaklah mungkin dapat memurtadkan mereka. Murtad adalah perbuatan yang sangat besar dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang murtad dan mati dalam kekafiran. Semua amal kebaikan terhapus, seakan-akan tidak pernah berbuat kebaikan dan merugi baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian pada ayat berikutnya, yakni ayat 218 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa beriman dan berhijrah di jalan Allah itulah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai hijrah dari negara kafir ke negara Islam pada masa sekarang. Sebagian ulama berpendapat bahwa kewajiban berhijrah itu tergantung pada ilat atau alasannya. Apabila benar-benar tidak dapat melaksanakan kewajiban agama karena terancam jiwanya, maka hijrahnya adalah wajib. Dimaksudkan dengan jihad pada ayat tersebut adalah mencurahkan segala kemampuannya untuk membela agama Allah, dan jihad tidak selalu berarti perang, sebab perang itu baru diizinkan apabila telah didolimi dan difitnah, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 39 tersebut. Al-Quran telah menggariskan beberapa peraturan dan etika perang. Kapan dan di mana perang itu dibolehkan, apa yang harus dilakukan terhadap tahanan, bagaimana pemanfaatan harta rampasan, dan kapan perang itu harus diakhiri, serta kapan harus diadakan perdamaian. Pertama, perang diizinkan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh, seperti ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 90. Kedua, untuk membalas karena telah didolimi, seperti telah ditegaskan dalam surat Al-Hajj ayat 39. Ketiga, untuk menegakkan kebenaran seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 12. Keempat, untuk menghilangkan penganiayaan, surat Al-Baqarah ayat 193. Kelima, untuk mempertahankan ketenangan agama, surat Al-Baqarah ayat 191. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perang dalam Islam prinsipnya adalah untuk pembelaan diri atau defensif. Islam melarang umatnya menyerang musuh lebih dahulu, tetapi apabila diserang musuh, Islam dilarang mundur setapak pun, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 15 sampai dengan 16. Pada ayat tersebut Allah menegaskan, barang siapa mundur dalam peperangan, maka ia akan membawa kemurkaan Allah. Jika kaum muslimin diberi kemenangan pun tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap musuh yang kalah, sebagaimana diatur dalam surat Al-Mumtahanah ayat 7 sampai dengan 8. Terhadap tawanan perang, Islam memberikan dua alternatif, membebaskan tanpa tebusan dan membebaskan dengan tebusan, sebagaimana diatur dalam surat Muhammad ayat 4. Demikian penjelasan tentang sebagian dari ayat perang yang ada di dalam Quran. Mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.